kegiatan sebagai mahasiswa nih, worth it apa enggak volunteering itu? Kalau dibikin skala buat pribadi sih nyampe 10 ya worth it-nya. Berarti 1 sampai 10 atau 1 Iya. sampai 100? Zong dong kalau 1 sampai 100 ya. Sampai 10 aja. Oke, 1 sampai 10, skornya 10. 10. Kalau ngeliat kan kuliah juga punya tujuan masing-masing gitu kan. Emang kayak buat ngambil gelarnya aja kah atau emang mau mulai memulai mendalami ini loh, maksudnya kayak kita mau ngerasain dunia kerja. Gila, gaul banget. Oh iya dong. Harus gaul. Oke. Gila. Dia lupa. Dia lupa, guys. Salting ini. Ya udah deh, begini deh kayaknya. Kebudayaan yang berbeda, punya temennya dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Di situ saya banyak belajar gitu. Oh, ternyata dari ini relasinya seperti ini. Oh, dari ini relasinya seperti ini kayak gitu. Sama sih kayak Mbak tadi bilang juga. Nambah banyak wawasan banget sih. Iya, betul. Ngerasain hektiknya, harus bisa adaptasi, harus satset segala macam, itu volunteer dimanapun sama sebetulnya. Iya sih, makanya kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan. Jadi emang penyesuaian diri itu perlu banget. Nah, salah satunya gimana kita bisa ikut volunteer. Dengan mengenal banyak kawan-kawan dari berbagai daerah. Iya. Tapi sebagai apa? Sebagai Dewan Kerja Protean. Nah, terus Dewan Kerja Protean itu kayak gimana sih di Protean Institute? Apa ya istilahnya kerennya? Volunteer. ya kan? Volunteer. Terus ngapain aja? Banyak ya kegiatan yang kita ikuti di Dewan Kerja Protean ini. Kita berkolaborasi dengan Yayasan Karir Protean Indonesia gitu, dan banyak juga bidang-bidangnya gitu. Jadi mengisi kegiatan positif nih guys kita. Selain berkuliah, tapi kita juga penting nih mengisi kegiatan di luar kampus gitu. Guys, Nada, kamu mendapatkan 2. Dia potong pajak. 100% lagi. Aduh, uang goib gak sih? Halo, Growth Seeker, sampai lupa dikit nggak apa-apa ya, teman-teman. Kembali lagi sama kita. Di sini ada saya sebagai Nisrina. Nada. Nge-like dulu, nggak apa-apa guys. Ayo selanjutnya. Rani, oke. Di sini kita bertiga mau ngapain sih? Nggak tahu ya. Pasti mau tahu dong. Harus mau tahu. Kalau enggak, kita nggak usah lanjut. Oke, di sini kita tuh mau bukan sharing sih, berasa punya banyak banget gua. Enggak sih. Pengen cerita-cerita sedikit aja tentang kehidupan mahasiswa. Secara kan kita mahasiswa banget, apalagi aku tuh sama Nada emang beda strata. Oke, oh ya sebelumnya. Oh jangan dong. Oh ya sebelumnya di sini tuh aku kayaknya kaku banget ya kalau aku bawa asal aku aja ya. Gue ini kan jaksel abis ya. Gue ini jaksel abis. Jadi gue bakal pakai gue selama yang ada di podcast ini. Setuju? Boleh? Boleh. Oke. Kalau Mbak Dani mau pakai apa? Aku aja deh kayaknya. Aku. Karena terbiasa aku. Oke, kalau Nada? Aku. Oke ya, Growth Seeker tolong dipantengin gue pakai gue. Jadi gue ini asal dari Jakarta nih guys. Lanjut S2 di salah satu universitas. Gak gitu ya. Manual beatnya, oke. Terus di sini ada Nada, tapi Nada ini S1. Dan lagi berjuangnya, lagi capek-capeknya, lagi pusing-pusingnya untuk menyelesaikan masa studi S1-nya. Nanti ikut kita ya S2 ya. Amin. Amin. Nah, di sini ada Mbak Nani yang
Lanjut S2 juga ya Mbak? Iya, sama seperti Mbak Nisrin. Ya, nggak ngerasa kapok gitu ya. Masih semangat Kuliah kok. terus. Harus semangat. Ya, kalau orang mikirnya kayak, kenapa sih lu pada kok pengen banget sih sekolah terus, jadi mahasiswa terus nggak kepengen nyari duit apa? Pengen. Gua juga pengen punya duit. Jangan dikata mahasiswa butuh duit gak S1? Butuh. Tuh, S1 juga butuh duit, guys. Ya, apalagi yang lain. Tapi ya itu lagi, kembali lagi ke bagaimana kita bisa mentoleransi kan. Maksudnya, oh gue masih mampu nih untuk lanjut sekolah gitu kan. Ya kembali lagi ke kemampuan teman-teman. Nah sebelumnya ini kita tuh kan juga dinaungi sama Protean Institute ya. Jadi Protean Institute itu kita sebagai apa sih? Guys, sebagai apa yang kalian tahu? Awas loh kalau nggak tahu ya. Parah banget sih kalau nggak tahu. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Dewan Kerja Protean. Apa Dewan Kerja Protean itu kayak gimana sih di Protean Institute? Ya, kalau kita Dewan Kerja Protean itu sebagai apa ya istilahnya kerennya volunteer. Ya kan? Volunteer. Terus ngapain aja? Banyak ya kegiatan yang kita ikuti di Dewan Kerja Protean ini. Ya, kita berkolaborasi dengan Yayasan Karir Protean Indonesia gitu, dan banyak juga bidang-bidangnya gitu. Jadi mengisi kegiatan positif nih guys kita. Selain berkuliah, tapi kita juga penting nih mengisi kegiatan di luar kampus gitu. Betul, kayak gue kan dari Jakarta. Kalau Nada sama Mbak Nani dari mana aja nih? Nada dulu kali. Nada Boleh. dari Riau, Sumatera. Riau. Sumatera Tengah mana? Mikir dulu. Sumatera Tengah. Di tengahnya Sumatera. Oke. Tengah-tengahnya Sumatera. Riau kepulauan atau Sumatera? Riau darat. Riau darat. Oke. Kalau Mbak Nani? Kalau saya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Apa yang terkenal ya di Kalimantan Timur? Kutai. Apa ya yang terkenal? Apa ya? Kalau Kutai, ya ada suku Kutai, suku Dayak ada. Oh, oke. Kalau yang IKN itu di mana, Mbak? Ada di Kalimantan Timur juga. Berarti tempat Mbak Nani deket dong. Kalau saya kan daerah Kutai Timur ya, jadi lumayan jauh. Berarti sebangsa sama Depok, Tangerang, Bekasi gitu. Apa enggak? Apa jauh? Malah masuknya Bogor gitu kalau di Jakarta. Kayaknya jauh deh. Soalnya menempuh sekitar berapa ya kalau dari tempat saya? 12 jaman kali ya. Bisa. 12 zaman siapa aja itu 12 zaman. Oke, 12 zaman. Karena Ya. posisi tempat tinggalnya tuh di tengah-tengah Kalimantan Timur gitu. Oh. Jadi ya lumayan jauh gitu kan. Berarti IKN itu letaknya ada di Kalimantan Timur. Iya. Oke. Salam dari ibu kota yang lama. Salam dari ibu kota yang lama. Mau jadi kabupaten ya? Aduh, bisa banget. Oke. Aduh, kira-kira kesensor gak ya? Enggak kok, ini enggak pinggir jurang kan. ya memang begitulah kehidupan mahasiswa ya. Ya mahasiswa kalau misalnya cuma sebagai apa kupu-kupu kan nggak seru juga ya guys ya. Nah makanya tadi Mbak Nani udah nge-spill jadi mahasiswa tuh juga perlu ada kegiatan positifnya, salah satunya volunteer. Nah menurut menurut Dela, kak Dela nih, Dela kamu ada di situ. Menurut Nada sama Mbak Nani, seberapa worth it sih kegiatan volunteering itu buat mahasiswa? Karena kan ada memang beberapa mahasiswa yang pengennya tuh ambisi banget, nilainya tuh harus bagus, kalau bisa gue kumlot gitu kan. Ya nggak salah juga, cuma kan
apakah itu ideal? Ideal kan bukan berarti sempurna ya. Apakah itu ideal? Karena kita kan juga lanjut studi di tempat yang sama nih, di kota pelajar gitu kan. Orang taunya Yogyakarta itu kota pelajar. Dan dan Yayasan Karir Perhotelan Indonesia itu terletak di Bantul. Tuh abis Pandes 2. padahal aku lagi melesetin loh, Bantul abis. Oh iya. Apa? Gimana? Nggak masuk. Mantul abis. Mantul. Nyambung banget. Aduh. Tuh kan lah dia mah. Ya lagi di YKP itu ada di Bantul guys. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi main ke Jogja atau lagi di Jogja, main-main kemari, cuma sekedar say hi atau nanya-nanya kegiatan volunteer mahasiswa, sok boleh banget. Nah, balik lagi, menurut teman-teman gimana sih volunteer itu untuk kegiatan mahasiswa, mengisi kegiatan sebagai mahasiswa nih, worth it apa enggak volunteering itu? Oke. Dari siapa dulu? Udah langsung ditodorin. Oke, dari Nada. Pegang sendiri atau dipegangin, Mbak? Apa dipegangin? Enggak dibawa pulang Nada kok, nggak dibawa pulang. Gimana? Oke, untuk sebagai volunteer itu worth it atau enggak? Betul. Itu kalau gila gaul banget. Oh iya dong. Harus gaul. Oke. Gila. Dia lupa guys. Salting sih. Ya udah deh, begini deh kayaknya. Kalau worth it atau enggak sebenarnya kalau dibikin skala buat pribadi sih nyampe 10 ya worth it-nya. Berarti 1 sampai 10 atau 1 sampai 100? Zong dong kalau 1 sampai 100 ya. Sampai 10 aja. Oke, 1 sampai 10, skornya 10. 10 Worth banget. it. Iya. Tapi mungkin buat kebanyakan orang ngelihat kan kuliah juga punya tujuan masing-masing gitu kan. Emang kayak buat ngambil gelarnya aja kah atau emang mau mulai memulai mendalami ini loh, maksudnya kayak kita mau ngerasain dunia kerja gitu kan, tapi lewat kuliah dulu gitu, kayak memupuk teorinya dulu segala macam nanti baru kerja gitu. Ada yang langsung mau pilih kerja gitu kan. Nah tapi kalau buat aku pribadi, volunteer itu semi-semi kerja, tapi kita juga yang utamanya tetap kuliah dulu tuh sih. Tapi worth it sih. Berarti volunteer itu kalau menurut di kacamatanya Nada, iya pakai kacamata semua kan? Berarti di kacamatanya Nada kelihatannya sebagai try out sebelum benar-benar menghadapi dunia kerja gitu kali ya. Benyol. Oke, benyol. Tadi Bantul jadi mantul. Sekarang betul jadi benyol. Oke. Gila gaul abis sih. Oke. Kalau dari Mbak Nani sendiri, apalagi Mbak Nani udah S2 nih, maksudnya kayak volunteering itu oke nggak sih? Worth it nggak sih? Jujur. Mic-nya kemana? Begini jadinya. Iya. Cek jelas kan? Seberapa worth it ya? Atau mungkin itu udah S2 ngapain sih? Masih ikut ini gitu, mungkin betul, gitu betul. ya. Kalau menurut saya sih ya worth it ya bagi saya pribadi kayak gitu kan. Sebenarnya kalau untuk ikut volunteer itu jujur baru ini sih. Serius? Iya, kayak Yakin organisasi ini doang. organisasi di luar gitu loh maksudnya. Biasanya tuh pas Yakin. di dalam kampus aja gitu. Aku nggak percaya. Coba dong korek. Serius? Cuma itu doang. Kayaknya yang di belakang kamera jujur-nya nggak kayak gitu deh. Maksudnya volunteer yang terus gitu loh. Kalau kegiatan event kayak
kayak nggak panjang hari gitu kan. Ya, ada beberapa Tapi gitu. sebenarnya kegiatan volunteer itu bukan cuma kegiatan yang itu tahu Mbak, yang benar-benar lu ikut kegiatan apa namanya, lu ikut organisasi terus gabung, itu kan juga sebenarnya volunteering gitu loh. Oh iya. Iya, jadi kayak misalnya kamu ikut UKM misalnya Nat. UKM ya namanya kan? Yang mahasiswa di apa organisasi-organisasi di kampus itu UKM kan. Ketika lo ikut UKM itu sebenarnya lo juga volunteering. Kenapa? Volunteering itu kan sesuatu yang benar-benar lo ngelakuin tanpa lo dibayar. Kenapa sih kok secara logika aja ya? Kalau emang money oriented nih, kita sebagai yang udah tahu dunia luar kayak gimana, otomatis apapun butuh uang gitu loh. Nah, kok bisa sih kita yang realitanya sebenarnya sama-sama butuh duit, tapi mau ikut kegiatan yang tidak berbayar gitu, volunteering secara apa ya? Apa sih namanya, secara ikhlas gitu loh, secara ikhlas ikut organisasi, ikut aktif di mana-mana. Nah, itu tuh sebenarnya lu ikut UKM juga udah masuk volunteer. Volunteer, ya. Nah, cuma bedanya lagi kalau misalnya UKM kan memang dia ada terdaftar gitu di kampus ya, memang apapun, kalaupun ada ADART-nya, ADART yang mengikuti kampus Iya, gitu kan, bener. betul kan? Paham banget Terus ya iya dong, ya balik lagi jadi mahasiswa juga kita harus tahu di mana kita hidup gitu loh. Karena kalau misalnya kita apa namanya nggak tahu, oke, kita jadi mahasiswa di kampus A misalnya, tapi kita nggak tahu atmosfernya kayak di kampus A itu kayak gimana kan? Apa ya, kayak kalau disuruh sewaktu-waktu disuruh masuk ke jurang, masa iya kita mau ikut-ikutan, kita nurut aja masuk ke jurang? Itu yang bukan serem sih sebenarnya, itu yang kita hindari lah gitu ya. Nah, makanya sebenarnya volunteering itu menurut gue pribadi memang se-worth it itu, karena itu sebagai salah satu cara kita mengenal lingkungan kita. Ya kan? Iya dong. Karena salah satu apa, Tridharma perguruan tinggi aja juga udah mengharuskan apa? Tridharma perguruan tinggi? Pengabdian masyarakat. Pengabdian. Nah, di pengabdian masyarakatnya itu, kalau gue tuh apa gampangnya, transfer of value, transfer of knowledge, transfer of information gitu kan. Nah, pengabdian masyarakat kan berarti transfer of information ya. Bagaimana sih kita bisa memutar informasi yang kita dapat ke lingkungan kita, ke sekeliling kita. Jadi nggak cuma mentang-mentang kita kuliah, terus kita doang yang dapat. Lu kuliah buat apa? Tapi sorry to say ya, maksudnya kayak belak-belakan aja kita di sini. Ngapain manggut-manggut mulu lu? Gue kasih burung beo. Bener. Kalau dulu deh, kan Dela lagi. Astagfirullah. Kayaknya Mbak Dela harus kesini deh gitu. Kayaknya untuk next episode lu deh yang harus di sini. Iya. Kalau Nada kan masih S1 nih. Kalau dari Mbak Nani sendiri, berarti S1 di mana, Mbak? Satunya di Samarinda. Oh, berarti sama kayak aku ya. Maksudnya kita S2 di Jogja, tapi S1 bukan di Jogja. Iya. Nah, yang benar-benar S1 di Jogja Nada. Iya. Iya. Kalau di Samarinda gimana, Mbak? Apakah atmosfernya juga sama di sini atau gimana? Karena saya di Samarinda ikutnya yang dalam ya. Dalam maksudnya? Maksudnya yaitu volunteernya ikutnya yang di dalam kampus gitu, yang organisasi gitu. Makanya saya bilang tadi saya belum pernah ikut yang di luar kayak gitu. Jadi masih dalam lingkup kampus nih. Tapi maksudnya relasi yang saya dapat selama saya ikut volunteer di luar kampus itu kayak lebih luas lagi gitu. Apalagi di sini kan ibaratnya saya merantau gitu kan. Merantau, terus kebudayaannya berbeda, punya temennya dari Sabang sampai Merauke gitu kan.
di situ saya banyak belajar gitu. Oh, ternyata dari ini relasinya seperti ini. Oh, dari ini relasinya seperti ini kayak gitu. Sama sih kayak Mbak tadi bilang juga. Nambah banyak wawasan banget sih. Iya betul. Sebenarnya ini selaras juga sih sama podcastnya Protean ya. Jadi Protean beberapa waktu yang lalu sudah membuat podcast temanya tentang multikultural ya. Oh iya, Iya kemarin ya. kan? Nah, sebenarnya kita itu dari satu suku yang sama. Cuma karena memang bawaan orang tua ya, kayak gua ke Jakarta karena bokap nyokap, Cailah bokap nyokap, emang bokap nyokap kerja di Jakarta gitu kan, kayak kalau Nada kerja juga bokap nyokap Kerja di Riau kan? ya di Riau itu emang asalnya ibu sih, ayah yang ngerantau ke Riau. Bokap orang Bokap gue ayah dari besar di Jogja, terus akhirnya ikut istrinya di Riau. Oh, nyokap Akamsi Riau. Akamsi Riau. Akamsi Riau, oke. Jawa Riau berarti. Ini apa? Jawa Riau? Jawa Riau atau bapaknya? Enggak, aku kira itu gabungan antara Jawa dan Riau, Jawa Riau. Tapi bisa juga sih ya. Bisa coy. Kata baru. Jawa Riau. Oke, kalau Mbak Rani dua-duanya. Gimana dulu? Asal Bokap nyokap Bonyok. Jawa. Wih, bonyok banget. Perasaan kita di Bantul, bukan di Seturan. Berarti bokap nyokap asli Jawa. Iya, orang tua aslinya Jawa, cuman zaman dulu mbah-mbah gitu ya. Oh, malah mbah yang itu. Itu transmigrasi ke Kalimantan Timur gitu. Makanya yang ngerantau ternyata bukan orang tua lagi, mbah gitu ya. Mbah gitu ya. Tapi iya sih, dari nyokap gue juga eyang yang ngerantau ke Jakarta. Kalau dari bokap sendiri datang ke Jakarta kayak Haji. Enggak sih, enggak Haji banget sih bapak gue. Iya, jadi emang kita punya satu basic yang sama, gitu, suku yang sama. Tapi memang itu jadi pembelajaran buat kita gak sih untuk mengenal budaya-budaya yang lain, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Cailah kayak orang bener gua ngomong. Iya, tapi ya apa ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri di tempat baru, kan itu menjadi nilai jual kita juga sebenarnya. Karena kalau misalnya kita sebagai mahasiswa sendiri nggak bisa nggak bisa nggak bisa menyesuaikan sama lingkungan dari SMA ke kuliah misalnya. Ya nggak, Beda lingkungannya. nah betul, beda nggak dapat nilai kita kalau masih kita udah kuliah, kita udah jadi mahasiswa tapi Masih bawa lingkungan yang lama nih. iya masih kayak anak-anak SMA. Sedih banget. Makanya kalau misalnya kita nggak bisa menyesuaikan. Jadi emang penyesuaian diri itu perlu banget. Nah, salah satunya gimana kita bisa ikut volunteer Dengan mengenal banyak kawan-kawan dari berbagai daerah. Iya. Tapi seriously deh, Nada kan di sini bareng sama kita nih. Maksudnya yang emang jadi di angkatan pertama ini Protean Institute itu kebanyakan S2 ceritanya. Iya bener banget. Ya kan, ada 10 orang ya? 10 orang ya, Mbak? Ya 10 orang. 10 orang, yang S1 cuma Nada doang. Gokil banget, gokil gak sih? Nah, menurut Nada sendiri untuk penyesuaian dirinya tuh susah nggak sih? Penyesuaian dirinya susah atau enggak sih? Awal-awal ya susah ya pasti. Oh iya, kamu nggak pernah ngomong sama aku. Kamu nggak cerita sama aku. Padahal aku yang mempertanggungjawabkan kamu. Ya mungkin karena pertemuannya juga awal-awal kan masih sedikit ya. I see. Jadi kayak ngobrolnya juga
masih mencoba-coba gitu, tapi ujung-ujungnya kayaknya untuk topik gitu, topik segala macam Topik bapaknya siapa pembicaraan. lagi lu bawa? Kayaknya bukan orang Betawi, bukan orang Betawi. Oh iya, oke. Kalau topik ya pembahasan jokes Oke. masih masuk lah ya, walaupun jokesnya udah Sorry, Nah, kita itu. kan Gen Z. ya masih Gen Z kan, sesama Gen Z. Nah itu akhirnya masih masuk juga secara apa ya, kalau bahasa ya syukurnya Indonesia ya. Indonesia yang juga. Iya sih. Iya, selama masih sama-sama Gen Z ya. Kecuali bapak yang itu. Siapa tuh? Bapak yang itu. Mungkin kapan-kapan kita bisa ajak bapak yang itu ya. Karena si milenial banget. Kalau sama untuk menjadi enggak ya, dia yang harusnya jadi zilenial. oh zilenial. Iya dong. Oh iya. Iyalah, berarti nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu menakutkan apa yang dipikirkan orang-orang lah ya. Sama sekali tidak ternyata. Nah. Apalagi sempat ketemu yang teaching assistant-nya juga, jadi pernah ketemu sama Waktu itu sama siapa? ada kakak yang itu. Gak apa-apa lah, itu kan juga di bagian Protein Institute. Iya, di satunya dulu ada Mbak Maul gitu pernah. Oh, Mbak Maul tuh. Ul. Itu Iya, akhirnya waktu itu nggak diajar gitu Kak. Ya sempat di kelas bareng lah gitu, terus ngerasain gimana dinamikanya di kelas itu, rasanya beda, segan-segan gimana gitu ya, terus abis itu bisa ketemu kan kayak, tapi bisa diajak bercanda juga ternyata sekarang ya. iya itu kita kayak stigma itu kayak ya emang beda sih ya, ketika di kampus dan di luar kampus itu kita bertemu orang yang berbeda gitu. Untuk profesional sebagai TA dan Berarti kerja sebagai kerja. keinget aku. Bedanya menurut Nada, bedanya volunteering di dalam kampus dan di luar kampus apa? Waduh. Soalnya tadi udah di-spill kan, apa ternyata di luar kampus tuh kita bisa lebih luas, bisa beda gitu loh. Ternyata yang di kampus sama yang di luar kampus, aduh kok orangnya beda. Nggak gitu. Nggak, maksudnya kayak, ya ternyata beda ya cara gaulnya. Menurut Nanda lebih worth it yang mana? Nggak gitu. Ya boleh lah. Kalau bedanya sebetulnya sama-sama ya bentuk volunteer ya. Volunteer jadinya ngerasain hektiknya, harus bisa adaptasi, harus satset segala macam, itu volunteer dimanapun sama sebetulnya. Iya sih betul. Palu Gada terutama ya. Iya, Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Itu pasti. Terus kalau perbedaannya mungkin selain ya, jaringan sih tadi ya. Ya benar, jaringan relasi. Buat ngambil ikan. Badan dia kayaknya udah capek banget sama gue. Masuk sih. Masuk. Bisa jaringan deh, relasi. Nah, pakai bahasa Oke. benar deh, Oke. relasi ya. Tapi yang terasa juga itu jenis acaranya sih gitu. jenis Acaranya itu acaranya. iya, acara yang dikerjakan ketika jadi volunteer itu kayak lebih greget yang eksternal. Kalau internal Yang di itu luar. biasanya kan memang untuk seputaran topik, misalnya topik temanya kan seputaran program studinya tuh apa, menyesuaikan program studi kan. Iya. Kalau yang eksternal itu kita mungkin bahkan udah ngambil yang dari luar gitu, kayak pernah Protean itu bikin acara bahasanya tuh Dudi gitu, dunia usaha dan Oh, inget gak mana nih? Ayo. Dia mulai lupa. Tuh, apa Mbak? Literasi on Literasi on Dudi. Dudi. Kayaknya nggak ikut. Ikut, masa gue jitak di depan kamera? Maaf ya, saking banyaknya kegiatan tuh jadi Guys, lupa inget gitu. sejak kapan gue tidak mengikutkan semua, tidak melibatkan semuanya tuh
rugi banget menurut gue gitu kayak dia belum kerja nih, oh ini harus kerja nih, ini harus Pasti. awas aja. Ya, ingat. Ah. Oke, lanjut. Ya, kenapa Ya, tuh? itu. Apa kesannya apa tuh literasi on duty? Oh ya, lebih gregetnya itu sih kayak acaranya. Lebih greget gitu. Greget. Acaranya lebih greget karena kan itu kita ngundang orang di dinas apa sih kemarin itu? Dinas Ketenaga Kerjaan. Iya, Disnaker. Disnaker. Bapak pejabat dari Disnaker. Ya waktu itu ya jadinya apa ya, pressure-nya tuh juga beda karena kita ketemu orang-orang penting gitu kan di kota Jogja ini. Jadi maksudnya kita menemukan tantangan-tantangan yang baru untuk mewujudkan diri kita gitu ya. Mewujudkan apa ya istilahnya, passionnya kita gitu. Ya, masuklah ke situ. Besarnya jadinya sebuah apa ya, ngejar passion yang dengan cara yang lebih sulit aja gitu kayaknya. Struggle. Kalau ada jalan yang susah, Oh, kalau ada yang susah Kenapa? kenapa yang mudah? Tadi kan udah yang dari segi organisasi di luar kampus ya. Volunteering di luar kampus. Kalau yang dari dalam kampus apa bedanya? Yang di dalam kampus sama yang di luar ya kali ya. Yoi. Nilai plus lah ya mungkin, atau ya plus minus sih lagi baliknya. Iya dong. Balik ya, balik minus. Tapi kayaknya sih kalau sepengamatanku, aku bukan gue. Gue udah nungguin. Aku bukan gue. Oke. Sepengamatanku yang paling kerasa itu fasilitas. Ya. Karena betul. ya apalagi biasanya kampus itu udah punya gedung sendiri gitu kan buat menaungi kampus, organisasi kampus. Oke. Maksudnya. gedung Iya acara sih. gitu ya. Iya, udah ada gedungnya. Minimal punya sanggar gak sih? Apa sanggar itu bahasanya? Sekre. Sekre. Iya. Sekretariat gitu udah punya pasti dapat dari kampus. Terus juga kalau misalnya ngadain organisasi itu kan ada yang berdasarkan skill, ada yang berdasarkan memang kayak himpunan mahasiswa gitu. Itu kan udah ada memang suatu kebutuhan kampusnya gitu. Memang apa dari banyak mahasiswa ya pasti ada yang masuk ke dalam organisasi itu gitu loh istilahnya. Mereka memang cari gitu ya. Iya. Oke. Itu aja. Itu sih. Ih bohong. Selain itu, kalau bedanya lagi mungkin karena kampus menaungi, karena memang udah dari internal, kampus menaungi itu secara sumber misalnya kita mau bikin acara, sumber anggaran. anggarannya itu ada gitu Iya dari sih. kampus. Biasanya udah dibajetin gitu kan segala macam. Juga kita kadang kan bisa ngajuin juga ke kampus gitu. Benar. Mungkin buat bikin acara bisa, atau mungkin untuk apa ya, kayak istilahnya merawat sama apain ruangannya mungkin atau Oh, operasionalnya. Allahu Robbi, gue ikutan mikir. harus mikir. Oke, terima kasih Nada. Harus mikir. Bener sih. Ya itu Operasional. salah satu tujuan masuk organisasi ya itu harus mikir, cuy. Bener. Mikir bisa menimbulkan ide-ide baru. Nah itu, oh, berarti dari secara anggaran memang udah masuk ya gitu, udah Anggaran. diplotin. Ya sih, emang ini sekalian sharing gue dulu waktu S1, kebetulan S1 gue tuh PTS. Swasta guys. Kalau Nada kan negeri. Kalau Mbak Nani? Negeri juga. Apa? Gue doang yang PTS. Oh enggak deng, ada Mbak Uzi sama Mbak Ovi. Siapa lagi sih yang PTS kita? Cuma bertiga doang ya? Iya. Oh my god, apa ul mentang-mentang PTN? Nggak masalah sih, tapi memang apa ya, kalau di gua dulu
Gue kan juga ikut organisasi dari zaman S1 di dalam maupun di luar kampus. Ya sebenarnya bawa nama kampus, cuma memang ada satu organisasi yang karena organisasi itu gue jadi punya relasi di beberapa kampus. Jadi kayak misalnya ya masa sebut merek sih. Pokoknya gue salah satu PTS lah ya. Tapi teman-teman gue ada di UNJ, Universitas Negeri Jember, enggak, Jakarta. Jakarta, terus ada ya UNJ, UI, Universitas Insya Allah. Insya Allah. Universitas Indonesia. Terus ada juga di IPB sempat ada. Mana lagi ya? Banyak ya. Kok, ya memang maksudnya ya kalau bukan dari organisasi kita nggak akan punya relasi kayak gitu, kita nggak akan punya kenalan-kenalan yang pada akhirnya kayak kemarin pas kita lagi di Snaker itu kerjasama sama Dinas Ketenagakerjaan Jogja, lu tahu gak sih? Betul. Lu tahu gak sih pas lagi kan kita bukan kasih surat sih ya, kita ngajak kerja sama dulu dong sama orang-orang di snakernya. Nah kan gue datang tuh sama bapak-bapak itu. Sumpah besok kayaknya kita harus ngajak bapak-bapak itu ada di sini deh. Ya pokoknya gue sendiri di situ kan posisinya, terus ada bapak-bapak yang di belakang kita. Terus pas lagi nyampe di Disnaker, kita nunggu lah cipika-cipiki, terus nunggu dulu sebelum masuk ke ruang rapat. Gua ketemu temen gua, padahal ini di Jogja. Oh iya. Sumpah, kayak makanya kayak ya ternyata ini impactnya ketika lu ikut kegiatan, ikut organisasi, ya lu bisa kenal banyak orang, bahkan dari banyak kota gitu loh, dari beda provinsi juga nggak menutup kemungkinan. Ya jadi kayak temen gue nya kaget, loh lu bukannya di Jakarta, kenapa lu bisa di sini, mainnya ke Disnaker pula. Maksudnya kayak ya lu bukan orang Jogja gitu loh. Iya, gue kuliah di sini, gue juga baru inget ya ternyata gue punya temen di Jogja ada sekian gitu loh. Dan akhirnya dari situ gue jadi balik balik komunikasi lagi gitu loh sama teman-teman. Ya itu benar-benar keuntungan ikut organisasi di dalam maupun di luar kampus sih sebenarnya. Ya dari dalam bisa ke luar, yang dari luar bisa kayak terutama kampus swasta sih. Ini sebenarnya kita bisa dapat royalti gak ya dari kampus kita yang dari swasta, kayak ya ini ajang branding gitu loh buat perguruan tinggi, karena nama kampus swastanya itu sendiri juga akhirnya terangkat. Oh, si Nisrin, dia kan mahasiswa sini dulu, S1-nya di sini gitu. Dia kan dari Jakarta gitu. Kan orang tahu kita juga pasti membawa instansi, membawa rumah. Nah, volunteer itu juga sebenarnya jadi rumah gitu loh buat kita ya. Nah, itu keuntungannya volunteering bagi mahasiswa. Itu kepake coy sampai lu S2. Nah, ini kan dari yang sesama di Pulau Jawa nih, Nada S1 di Jogja, aku S1 di Jakarta, masih satu pulau lah ya kita, jadi atmosfernya masih sama, gaya-gayanya juga ya 11-15 loh. Nah kalau gue mau denger kalau misalnya yang dari beda pulau nih, ente, lo yang dari beda pulau gimana sih, ada bedanya nggak sih organisasi antara ikut volunteer di Jawa sama di Kalimantan? Ya, Gitu ya. calon ibu kota. Amin. Kan emang iya. Bukan Mbak Nani jadi bukan amin lagi. Amin lagi ya. Gimana bedanya? Bedanya mungkin apa ya? Lebih ke kebudayaannya kali ya. Gitu. Kalau saya ngerasanya gitu kan, karena saya ngerasanya sesama ini
hubungan inter. Apa itu? Apa ayo? Apa ayo? Ya. Nice, Nada. Kamu mendapatkan 2. Dia potong pajak. 100% lagi. Aduh. Uang goib gak sih? Oke, dari budaya. Ya mungkin dari budayanya aja sih. Kalau misalkan di Kalimantan itu kan udah bercampur baur gitu kan, dari berbagai pulau gitu. Jadi kayak bahasanya tuh lebih ke Indonesia terus gitu. Tapi emang sebenarnya Kalimantan itu bahasa daerahnya apa sih? Kutai, Banjar banyak sih. Kutai, Banjar. Cuman karena emang berbagai suku dari itu jadi satu gitu, jadi kayak lebih ke Indonesia terus gitu. Kalau misalkan di Jawa tuh saya ngelihatnya Yang ngomong sehari-hari pakai bahasa Jawa gitu ya. ya, maksudnya teman-teman tuh ada ininya, bahasa daerahnya Kerasa banget. Kerasa tapi mungkin banget. kalau di daerah saya lebih ke Banjar sih. Banjar gimana ya? Gimana? Coba gue pengen tahu gimana ya bahasa Banjar. Gimana ya? Emang bisa? Enggak juga sih. Bukan orang sehari-hari dia pakai bahasa Indonesia. Gimana gitu. ya? Ngomong pakai bahasa Banjar. Berarti Gitu, banyak jadi kadang teman-teman. komunikasinya Aha. kalau di itu kadang teman-teman ngomong pakai bahasa Jawa saya tuh nggak ngerti. Padahal lu, ya emang sih cuma turunan Jawa sih, Iya, gitu kan. Tapi emang sebenarnya di kampusnya Mbak Nani dulu yang S1 banyak yang orang Banjar kok. Banyak juga sih, tapi udah campur banget sih. Campur banget. Oh, berarti itu bukan jadi mayoritas lah sebenarnya Iya. ya. Tapi kalau misalkan kayak ruang lingkup keorganisasian sih kurang lebih sama aja gitu. Oh, jadi nggak ada yang dominan juga. Karena jujur aja ada salah satu organisasi yang gue ikutin waktu dulu di S1 ya. Dan itu kebanyakan orang Jawa. Jadi kayak, Oh iya. lah ini berasa gue mudik gitu kan. Karena kan emang kayak sama aja, sama-sama Jawa. Dia juga sehari-hari pakainya bahasa Jawa gitu loh. Berarti di sana nggak ada bahasa yang itu, Banjar sih paling. Banjar. Banjar. Tapi Berasa mereka komunikasi sama kita ya Indonesia. pas mereka pakai bahasa Banjar berasa lagi digosipin nggak? Ya sama aja kayak di sini juga kan. Kita lama-lama pakai bahasa Jawa aja betul. Ya nggak apa-apa teman-teman. Justru itu menjadi salah satu apa ya, reminder buat saya kan. Saya harusnya suku Jawa, harusnya lebih tahu. Jadi di sini juga saya bisa lebih belajar gitu. Terus sekarang udah dapat apa aja? Bahasa Jawanya. Matur suwun. Nada, tapi bisa kan? Lu bisa bahasa Jawa kan? Siti. Siti, oke. Tapi aksennya aksen Melayu gitu. Kan Logatnya ya. Riau Melayu kan? Iya. Masa sih pakai bahasa Jawa tapi logatnya logat Melayu? Gimana itu? Kebetulan nggak pernah mempraktikannya. Oh, untung aja ya Hanya Allah. mendengarkannya pelan-pelan, ya paham orang ngomong, tapi kalau kita yang ngomong kayak kayak kalau bisa nggak usah daripada mempermalukan diri. Oh, jadi nggak usahnya itu karena mempermalukan. Kayak nih bocah sotoy banget kan, sosokan bisa pakai bahasa Jawa padahal kagak tahu itu yang diomongin benar apa kagak. Tapi ada kejadian lucu nih. Kenapa? Oh my god, bukan gue ya yang ngebuka aib. Gimana? Karena saya merasa saya perlu beradaptasi juga kan sama suku Jawa saya sendiri kayak gitu kan. Maksudnya dari yang Kalimantan gitu kan, sehari-harinya saya Indonesia gitu kan. Oh, apa menantang diri sendiri lah ya. Gue Terus lagi pergi ke pasar nih. Mana langsung. Nah, Ya, para mentalnya. penjual itu Gila. bahasa Jawa halus gitu kan. Ah. Saya lupa ya ngomongnya apa gitu. Jadi saya sedia ini uang besar sama uang kecil. Kalau saya nggak ngerti, saya kasih uang besar. Oh my god. Paling itu apa? Paling apa namanya? Yang paling diinget kalau ke pasar. Ya, itu setelah trial and error itu. Ya, jadi lebih mengetahui banyak bahasa lagi. Gitu. Maksudnya lebih belajar lagi. Oh, bahasanya sebenarnya seperti ini gitu. Orang mah vocabnya dulu ini ya dimatengin dulu vocabulary-nya. Dia vocabnya aja belum oke, udah langsung praktik ini apa namanya
praktik percakapan, iya conversation. Kocak, Apa lah kocak. ya, sambil Wih, gila, kenal orang-orang sini. Tapi alhamdulillah orang-orang sini keren-keren, Masya Allah, keren-keren gimana nih? ramah. Oh, oke. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya dari segi mahasiswa, berarti worth it lah ya, Ngerti. worth it ya, karena kayak, oh iya, sama nggak sih menurut, kalau aku pribadi waktu S1 nggak ada magang. Aku nggak ada magang. Gak ada magang dari kampusnya. Iya, jadi aku nggak ngerasain magang, PPL sama KKN karena COVID. enggak sih. Oh, enggak. Diganti sama programnya itu Kampus Merdeka. Oh jadi magang sendiri. Iya, aku ikut waktu itu di program Kampus Merdeka itu ikut kampus mengajar. Oh iya, dan di sini di Protean ini kita juga ada teman-teman yang ikut magang dari magang mandiri Kampus Merdeka juga, MBKM. Jadi saat ini ada 12 ya tadi? Iya, kurang 12 lebih 12 orang kurang lebih. Buat teman-teman yang ingin join di Protean, boleh banget semester berikutnya Gabung bersama kami. Iya, betul sekali, gabung bersama kami. Ketemu sama kita-kita yang nyeleneh. Yang asik dong, yang asik Iya, dong. boleh. Nah, aku kan nggak pernah magang nih, jujur li banget. Nah, kalau misalnya dari Nada sama Mbak Nani, magang kan? Magang. KKN kan? PPL kan? Ada nggak sih kayak keuntungannya karena udah pernah ikut serta di dalam volunteer atau enggak organisasi, terus kepake akhirnya di magang KKN, itu kan salah satu pemenuhan syarat skripsi nggak sih? Iya, bener, Karena SKS magang sama KKN sama PPL itu berapa? Harus terpenuhi. Kalau nggak Iya. ikut KKN dan magang itu kita nggak bisa Makanya, ya. tapi Nada udah kelar kan? Udah kelar. Alhamdulillah. Enggak kayaknya dulu. Iya, Magangnya iya. belum. Magangnya belum. Oh, berarti belum bisa sidang skripsi. Masih belum ya. Oke, Sun, oke. sun. Amin ya Allah. Siap-siap judul ya. Gimana keuntungannya ikut organisasi? Ya. Kalau dari saya sih sangat ini ya berpengaruh gitu. Karena di dalam mengikuti organisasi itu pembentukan mental kita tuh bener-bener diasah kayak Bener gitu. kata Nada tadi ya, kuat Keberanian banget kita. mentalnya. Praktikan di pasar. Mempraktekkan langsung di Iya. pasar padahal nggak ada vocabnya. Karena kita kan terus berhubungan sama orang luar, orang baru kayak gitu kan. Apalagi kalau di tempat magang juga ya lingkungannya juga baru gitu. Apalagi di pasar. Nggak usah diinget-inget ya. Kayaknya itu jadi bahan bulian buat Mbak Nani deh. Takut banget loh. Nah gitu, jadi sangat ini berpengaruh banget. Oke. Kalau dari Nada sendiri, apalagi yang habis baru banget kelar PPL. PPL apa sih? KKN. KKN. Astagfirullahalazim. Ya KKN. Iya, simple sih Kak. Soalnya sesimpel mudah tersenyum sama orang lain. Karena ketika KKN ketemu warga kan. Oh Warga iya. itu ya gimana cara kita kayak ngerasa, kan kalau senyum tuh kayak bisa ngerasa lebih mencairkan suasana. Terus juga belajar gimana caranya kita komunikasi tapi melibatkan emosi juga. Jadi kayak Jadi komunikasinya sambil marah-marah. jangan stereotypically dong. kan emojian. Menggunakan empati emosi itu tadi. Exactly. Empati mungkin ya. Jadi ngomong nggak sekedar ngomong tapi kayak emang kayak berusaha memahami. Misalnya kadang nggak sengaja curhat gitu warganya ya kita dengerin. Kadang nggak sengaja curhat. Iya kadang Iya sih. jadinya jadi kayak gosip-gosip gitu kan. Oh, jadi gosip itu adalah curhat yang tertunda gitu ceritanya. Curhat Atau gosip yang adalah istilah curhat. gosip yang diperhalus menjadi curhat.
Intinya lebih bagaimana kita bisa membawa diri tadi ya. Iya, Semua mau dibawa kemana? Ditenteng. Mau dibawa. Udah kayak AB gue dong takdus. Bener yang kita ini tadi yang kita bahas, bisa memposisikan diri gitu ketika nada terjun ke lingkungan baru. Kasian banget terjun. Emang nggak dikasih parasut apa gimana? Ketika terjun ke lingkungan baru bisa menyesuaikan diri gitu Oke karena udah deh. terbiasa kita dari organisasi dan volunteer-volunteer tadi seperti itu gitu. Kayaknya seru banget nih pembahasannya. Besok kita mau bahas apa lagi ya? Apa lihat besok aja kali ya? Mungkin dari teman-teman yang penasaran mau bahas apa atau ada saran-saran, Boleh. boleh banget ya di komentar atau Gua di IG kami atau di YouTube, boleh banget. Gue udah bingung banget. Gue nggak tahu lagi mau bahas apa. Gue orangnya. Pulang ya. Oh, aku diajak. Oke, berarti buat teman-teman sekalian bantuin kita untuk kedepannya kita mau bahas apa lagi silakan apa ya? Oh, chat di kolom komentar. Gitu ya. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk obrolan kita di episode-episode Part-part selanjutnya. berikutnya karena udah disuruh Mbak Uzi sama Maul katanya boleh sudah gak katanya gitu. Emang sedih. Sambil Karena emot kasihkan sedih. ngobrol di Terus, sini. apa tuh tulisannya? Bagus banget, masya Allah. Insya Allah. Haragana. Harapan. Oke. Oke, harapannya apa? Enak banget. Ketukang pala. Harapannya karena bentar lagi perhatian Muharram. Oh iya, berarti bentar lagi ulang tahun tanggal 24 September, guys. Harapannya tentu semoga Protean terus maju, semoga bisa bermanfaat dan menyebarkan ilmu-ilmu dan juga relasi-relasi yang sangat bermanfaat tidak hanya dalam ruang lingkup kecil tapi untuk masyarakat seluruh Amin. Indonesia. Amin. Sesuai ya sama Greek Seekers. Kok Greek sih? Astagfirullah. Growth Seeker. Kok Greek? Allah Robbi. Sesuai sama Growth Seeker yang artinya pencari hal-hal yang terus bertumbuh, yang terus berkembang. Ya, even kita selengean gini ya kita tetap harus on the track untuk terus mengembangkan diri. Betul? Kalau dari Nada sendiri harapannya gimana? Skripsinya selesai? Amin. Teman doain saya. Amin ya Allah. Harapannya untuk Protean sama sih kayak Mbak Nani tadi saya ucapkan amin 2 kali. Iya berarti kalau cek Turnitin kena itu plagian. kan ngebawain Para prase. Oke, udah di parafrase. Oke, berarti nggak kena Turnitin guys ya. makan membawain ini sumber Oh, referensi. langsung bawa orangnya. Harapannya sih Aroma semester akhir. lanjut. ya semoga Protean ya Apa sebenarnya apa? yang terbaik untuk Protean. Amin. Semoga makin berkembang mengepakkan sayap jadi dimanapun berada dengan segala inovasi-inovasinya nanti mungkin dengan ya, para tim pengembang dan Dewan Kerja Protean menghasilkan karya-karya lainnya yang Oke. bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Amin. Dari gue harapannya apa ya? Gak usah lah ya. Perlu gak? Perlu dong. Ya kalau dari gue sih semoga Protean kedepannya kaderisasinya lebih berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar karena dari kaderisasi itu kita jadi tahu bahwa Protean bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi nggak kita aja yang bermanfaat tapi ya memang banyak loh yang bisa merasakan manfaatnya. Terus apalagi ya, semoga boleh gambling gak sih? Boleh kali ya.
Semoga Protean bisa dapat sponsor yang banyak. Biar jadi nanti kita bukan nongkrong di angkringan lagi, tapi kita hotpot lah gitu sekali-sekali boleh lah. Iya, grilling, sushi teh juga boleh. Oke, paling itu sih, karena kan semakin kita bahagia, semakin insya Allah semakin bisa memberikan banyak manfaat buat orang lain. Kira-kira cukup sekian dan terima gaji. Kakak. Masa volunteer ya terima gaji? Ya tapi boleh loh. Makanya sponsor, ayo masuk. Guide sponsor. Iya makanya jangan lupa spill di kolom komentar besok kita mau bahas apa lagi. Oke, thank you Growth Seekers, ditunggu di Episode selanjutnya. nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.